Beberapa hari yang lalu ada sebuah peristiwa, sebut saja adanya miskomunikasi antara teman yang berakibat terjadi perdebatan. Hal ini kemudian menyebabkan hubungan yang tadinya akrab, akur, tiba-tiba menjadi dingin, ya. Walaupun di dalam hati panas, ya. Jadi sebuah kenyataan yang bertolak belakang, tapi punya hubungan sebab akibat, ya. Hati yang dingin, hati yang panas menyebabkan hubungan yang dingin. Nah, ini yang kemudian menjadi perenungan saya bahwa masalah itu bisa datang dalam bentuk apa saja, tapi respon kita akan bisa menunjukkan posisi Tuhan dalam hati kita. Setuju ya? Kita tahu bahwa hidup ini identik dengan masalah. Kalau ada yang bilang bahwa ia hidup dan ia nggak pernah punya masalah, itu pernah loh ada temanku, dia bilang gini, kayak saya lihat kamu tuh kayaknya masalahnya diproses terus sama Tuhan. Kok saya enggak ya? Ya. Nah, sebenarnya orang itulah yang bermasalah, iya nggak sih? Karena selama kita hidup, maka masalah sudah pasti ada. Dan dengar ini Bapak Ibu Saudara-saudari, ada sebuah lagu lama, ya. Berapa orang yang tahu? Ayo kita nyanyi bareng. Tak pernah dia janji hari kan panas, dan tak pernah dia janji hanya ada hujan. Tetapi dia janji memberi kekuatan bila taufan datang melandamu. Terus lagunya, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Ada yang tahu nggak? Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Masalah itu nggak pernah kirim pemberitahuan dulu, betul nggak? Aku mau datang ke rumahmu. Masalah juga nggak pernah datang setelah dia tahu ada masalah sebelumnya dan itu sudah selesai. Atau dia memberikan jeda. Enggak. Dia mau datang, datang aja. Setuju ya? Makanya sering kan kita dengar ada yang bilang, aduh hidupku ini nggak pernah ada habis masalahnya. Ya, terus aja. Atau ada yang bilang masalah ini dari dulu belum selesai, sudah datang lagi masalah baru. Betul nggak sih? Atau kok ini udah 10 tahun sakit, didoakan, nggak tambah-tambah baik, tapi ini nggak jelas, ini gimana, dan sebagainya. Malah tambah buruk. Nah, yang pasti kita perlu ingat, dan ini membantu kita untuk menghadapi masalah yang terjadi tanpa kita kehendaki atau sesuatu yang buruk, ya. Buka 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pasti ini udah banyak yang hafal, udah banyak yang tahu, karena ini bisa jadi pegangan untuk orang percaya. Bisa dibantu multimedia. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Katakan, pencobaan biasa. Amin. Bisa ditulis juga di kolom, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dari 1 Korintus 10 ayat 13 ini, kita harus ingat hal pertama, masalah itu biasa. Katakan dengan saya atau tulis di kolom chat, masalah itu biasa. Dan hidup itu identik dengan masalah. Yang kedua, ingat, tidak akan melebihi kekuatan kita. Dia memposisikan kekuatan, tidak akan melebihi kekuatan kita itu dengan setia. Ya, makanya dibilang ini, sebab Allah setia
Nah, kita tahu setia itu sifat Allah, tidak akan bisa digantikan. Allah itu setia gitu. Nah, dia Tuhan dalam hal ini menyetarakan setianya dengan nggak akan diberikan melampaui kekuatan. Berarti itu seperti yes dicap pasti gitu ya. Hal yang kedua, tidak akan melebihi kekuatan kita dan itu adalah janjinya. Amin. Nah, hal yang ketiga, ia akan memberikan jalan keluar. Itu artinya kita nggak akan dibiarkan sendiri menghadapi masalah. Supaya apa? Supaya kita dapat menanggungnya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang hari ini dengar di Zoom maupun YouTube maupun Facebook atau mendengar kembali, kalau lagi nggak ada masalah mungkin khotbah ini jadi biasa. Tapi bagi kita yang dalam masalah, maka ini kabar baik untuk kita semua, Ibu Bapak, bahwa kita tidak akan dibiarkan Tuhan pencobaan itu melebihi kekuatan kita. Bahkan ia akan memberikan jalan keluar. Ya, hati-hati dengan perangkap iblis. Ya, tadi malam kalau kata Pendeta Kris itu bahwa kita itu harus mendengar perkataan siapa. Dunia sering memperkatakan yang sebaliknya dengan firman Tuhan. Kita harus pegang perkataan Tuhan. Karena perkataan Tuhan pasti menghidupkan kita. Amin. Ia akan memberikan jalan keluar. Kita nggak akan dibiarkan sendiri. Jangan masuk perangkap iblis dengan janji-janji atau hal-hal yang sebaliknya dari firman Tuhan. Mungkin ada yang berpikir kalau Tuhan udah memberi jalan keluar. Ini sering loh ada yang bertanya kepada saya. Tuhan itu berarti suka cobai manusia. Firman-Nya jelas. Allah tidak akan pernah mencobai. Dia bukan suka mencobai. Tapi dia mengizinkan. Mungkin ada yang berpikir gini. Kalau Tuhan itu yang beri jalan keluar juga. Tuhan itu yang tolong juga. Ngapain harus dibiarkan masalah itu terjadi dalam hidup kita? Ada juga mungkin di antara Bapak Ibu yang punya pikiran begitu. Apalagi kalau ada masalah yang nggak berhenti-berhenti. Yang terus terjadi, mungkin akhirnya berpikirnya sampai ke situ. Apa sih susahnya menolong dan sebagainya. Nah, kita harus ingat Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Cara Tuhan mengasihi kita adalah dengan menggunakan masalah dalam hidup kita untuk membentuk otot-otot rohani kita. Jujur ya Bapak Ibu. Kalau kita lagi punya masalah, kita datang ke Tuhan hampir setiap saat. Kita cepat sekali menangis, ya. Kita rasanya, gimana gitu. Tapi coba, kalau misalnya kita hidup lagi aman, hidup lagi nyaman, saldonya banyak, tidak ada masalah. Mungkin kita hanya mikir gimana gue traveling, gimana ya aku, bagaimana ya, dan sebagainya. Tapi ketika kita ada dalam masalah, kita akan cari Tuhan pagi, siang, malam. Rasanya gimana gitu. Nah, itu yang kadang-kadang saya suka ngomong ke diri saya sendiri gitu. Ketika saya mulai agak-agak males, saya suka gini, mau tunggu ada masalah, baru doa. Mendingan dari sekarang. Ya, kemarin anak saya WA, Mama tolong doain supaya roh malas ini hilang. Saya bilang roh malas tuh tidak ada hilang, tidak bisa didoakan. Itu harus ada tindakan, ya. Lalu saya bilang buat dia, mendingan kamu berubah. Malasnya diganti dengan rajin. Sebelum untuk kamu berubah harus ada proses. Dapat marah. Nah, ketika dimarahin, ditegur, ada masalah baru. Yaitu nanti kepahitan, nanti nggak suka sama orang yang tegur. Jadi sedini mungkin kalau ada hal-hal yang kita bisa berhubungan dengan kekurangan, dosa, berhubungan dengan kelemahan, atau hal-hal yang kita harus rubah, kebiasaan-kebiasaan buruk. Ayo, kalau diingatkan Tuhan, ada Roh Kudus, baik misalnya tiba-tiba itu teringat, atau iya aku nih kayaknya kebanyakan menunda pekerjaan, dan sebagainya. Rubah. Sebelum akhirnya terjadi yang lebih dari itu, harus ada teguran, harus ada proses Tuhan izinkan, untuk akhirnya ada waktu-waktu, ada harga yang harus kita bayar lebih lagi. Ya Bapak Ibu, setuju ya dengan saya? Jadi cara Tuhan mengasihi kita itu salah satunya adalah dengan Dia mengizinkan. Kenapa?
Saya pikir normal, wajar. Karena Tuhan punya standar. Kita akan menikah. Dan pastinya kita tidak mungkin menikah dengan orang yang nggak selevel, dengan orang yang nggak sederajat. Secinta, saya selalu bilang, secinta-cintanya saya sama binatang, dalam hal ini dogi. Nggak mungkin saya akan menyamakan dia memakai marga keluarga misalnya. Ya, apalagi untuk sampai level menikah menjadi satu. Nah, wajar karena Tuhan akan mendidik kita, menarik kita dari standar kita untuk menyamakan dengan standar Tuhan. Dan itu tentunya butuh proses. Dalam Ibrani 12 ayat 5, dan sudah lupakah kamu? Ya, ini ayat Bapak Ibu bisa perhatikan ya, ini jadi kekuatan ketika kita punya masalah. Ibrani 12 ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ya, di ayat 6 dibilang gini, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ayo tulis di chat, saya dikasihi Tuhan. Amin. Saya setiap kali ada masalah, saya lihat kaca, saya selalu bilang, aku dikasihi Tuhan. Saya tanamkan itu dalam hati saya. Saya tanamkan dalam pikiran saya dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena itu bisa jadi sarana promosi untuk Tuhan. Karena itu bisa jadi sebuah sarana yang lebih lagi saya mengenal Tuhan. Karena itu juga bisa jadi sarana untuk kesaksian hidup bagi orang lain. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakunya sebagai anak. Mau jadi anak Tuhan? Siap untuk menghadapi tantangan hidup. Ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran. Ini berbicara tentang kalau ada persoalan dan itu akibat dosa kita. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Daud bilang begini, lebih baik aku jatuh ke tangan Tuhan daripada aku jatuh ke tangan iblis. Ingat Yohanes berapa itu? 3 Yohanes berapa ya? Bapak Ibu ada yang tahu nggak? Yang bilang gini, pencuri datang, Yohanes 10 ya kalau nggak salah ayat 33. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Jadi aman Bapak Ibu. Selama ganjaran dari Tuhan, relakan hati dan bertobat. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tetapi jikalau ayat 8, kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ya, terima kasih Sopater. Akhirnya muncul ayat. Jadi Bapak Ibu yang punya anak, pasti kita harus mendidik, harus mendisiplin. Ya, salah besar kalau Anda membela anak sampai padahal anaknya yang salah. Itu Anda sedang membuat masa depan yang suram. Percaya deh. Ya. Justru Anda harus mendidik. Rotan itu penting buat anak. Kalau salah, salah. Jangan membela. Kadang-kadang orang tua itu anaknya sudah hancurin barang teman, terus temannya marah minta diganti, bukan ngomong baik-baik, malah salahin. Kenapa barang di situ loh? Kenapa kamu pegang kan gitu? Saya kadang-kadang suka kesel sama ada orang-orang yang datang ngadu gitu. Saya langsung ngomong, ya yang bener aja, emang kamu salah gitu. Kita harus didik kalau anak-anak kita melakukan kesalahan, harus ajar untuk punya jiwa besar, jangan jadi pengecut, jangan jadi orang yang tidak bertanggung jawab. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Setuju ya? Pernah saya punya anak, dia pakai motor temannya. Lalu dia tidak ngomong ke saya. Tiba-tiba teman saya ngomong begini, temannya itu WA saya. Ibu, George pakai motor saya dan dia nabrak. Saya tanya gini,
Kapan kamu kasih pinjam motornya? Kamu tahu kalau George sudah bisa bawa motor? Kamu tahu George punya SIM? Dia bilang, terus dia rubah. Maaf tante, soalnya tadi George langsung minta aja kunci, dia mau bawa. Jadi kamu berharap saya bertanggung jawab seperti apa? Akhirnya dia bilang, tidak tahu mi tante, nanti orang tuaku marah karena motornya. Kamu sudah ketemu motormu? Kamu sudah ketemu George? Bagaimana kabarnya? Belum tante. Jangan bicara dengan saya sebelum kamu lihat George dan sebelum kamu lihat motornya, ya. Saya tidak perlu bertanggung jawab kalau kamu memberikannya tanpa bertanya kepada saya. Tapi saya perlu tahu George itu punya kabar bagaimana. Dan akhirnya ternyata tidak ada apa-apa, cuman memang dia langsung lepas motor karena helmnya mau copot, dia pegang helmnya, jadi dia lepas setir motornya. Sangat pintar ya saudara. Jadi akibatnya nggak apa-apa, cuman ini, dan akibat tidak tante, tidak apa-apa tante. Terakhir ya kamu kasih pinjam. Lain kali kalau kamu kasih pinjam, saya tidak tanggung jawab kalau ada apa-apa dengan motormu. Akhirnya iya tante. Sejak itu terakhir memang sudah tidak lagi. Tapi minimal kita bisa komunikasi. Saya juga tidak marah dia. Saya cuma bilang lain kali tidak boleh ya, iya tante. Nah, jadi kalau anak kita salah, anak kita hancurin barang teman atau misalnya bikin sesuatu, ajar dia bertanggung jawab. Harus berani. Jangan modal bapak yang datang nakutin temannya atau modal mama yang datang ngamuk-ngamuk. Itu enggak fair. Ya, Bapak Ibu, Tuhan itu mendidik kita dengan caranya dia. Ketika ada sifat-sifat kita yang buruk, pelit, kita kadang-kadang dikasih kesempatan Tuhan untuk mengalami supaya merubah cara berpikir pelit itu. Contoh, ada orang butuh susu anaknya karena betul-betul nggak punya uang, dia ada uang. Tapi dia untuk nolong itu rasanya berat uangnya dikasih. Ada peristiwa yang akhirnya Tuhan izinkan yang membuat dia bisa punya perasaan, ini ya rasanya orang yang itu ya. Kadang-kadang Tuhan izinkan supaya kita bisa belajar. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu, pertama kita pikir kalau memang ada dosa dan kesalahan minta ampun. Tapi kedua, coba renungkan begini. Apa ini bentuk dari saya sedang menuai karena saya pernah menabur? Hidup kan tabur tuai. Ketika tiba-tiba ada orang yang kurang ajar sama kita, coba pikir dulu. Jangan-jangan saya pernah kurang ajar sama orang. Gitu ya. Kan hidup ini tabur dan tuai. Tapi yang jelas, pikiran-pikiran yang tadi saya bilang, itu untuk membuat kita tetap bersyukur untuk setiap peristiwa hidup, walaupun itu masalah, pahit, dan sebagainya. Ambil masalah itu sebagai sebuah cara Tuhan untuk menarik keluar potensi ilahi, potensi surga. Yang kenapa bisa? Karena itu yang kita bangun untuk menghadapi persoalan-persoalan kita. Amin ya Bapak Ibu. Kita sayang anak, cara sayangnya adalah kita harus mendidik dia. Kalau anak kita salah, kita harus akui. Jangan terus merasa kita yang paling benar. Mata gelap membela anak. Itu Anda sedang membuat masa depan anak Anda tidak baik. Ya, begitu juga dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan mendidik kita. Respon atau reaksi setiap orang ketika menghadapi suatu situasi yang tidak menyenangkan itu datangnya dan datang tiba-tiba itu berbeda. Ya, mungkin untuk sebagian Bapak Ibu di sini kalau ada orang yang injek kaki dia bisa ngomong maaf ya kaki saya keinjek. Tapi untuk sebagian orang, matamu kemana? Ya. Atau misalnya ada orang datang nagih hutang, ya. Lebih galak kita. Dulu saya Bapak Ibu. Saya dulu kalau ada itu kartu kredit nagih, saya balik ngata-ngatain dia. Emang lu aja kayak nggak ada utang gini-gini. Saya balik gitu. Tapi Mas sekarang berubah. Itu yang saya bilang. Ketika masalah datang, kita harus belajar setiap saat. Ya, kita harus belajar menghadapinya. Mulai sadar diri loh. Emang lu hutang? Ya, kadang-kadang kita lebih galak ya. Waktu kita butuh kita ngemis-ngemis, kita datang, tolonglah. Tapi saya percaya di sini orangnya baik-baik semua. Ya, paling tidak ingat ketika seseorang menolong kita. Ingat supaya kita tidak menjadi orang yang kacang lupa kulit. Nah ini udah ya.
Jadi respon kita, apa kita akan caci maki orangnya, kita panik, kita takut, lalu kita melarikan diri, atau malah kita cari kesalahannya, malah kita nuduh Tuhan, bisa saja. Kita posisinya di mana? Anda posisinya di mana? Ya, yang jelas respon kita seperti share saya pagi ini, saya ingin bicara menentukan posisi Tuhan tuh ada di hati kita tuh urutan keberapa. Menurut Dokter Endang, ini saya baca beberapa para ahli ya. Orang-orang yang misalnya menghadapi hal-hal yang tiba-tiba, itu responnya kebanyakan itu negatifnya muncul. Karena otaknya nggak sempat mikir. Apalagi kalau peristiwa itu bukan yang menyenangkan. Tiba-tiba kita kesiram sop atau air panas, bisa kita langsung gampar orang, bisa kita langsung maki, ya. Atau apa? Atau hal-hal yang menyenangkan, itu kita bisa lebih positif. Tiba-tiba ini ada sedikit berkat, saya bawa oleh-oleh. Oh, itu pasti. Aduh, terima kasih. Duh, puji Tuhan, kamu ingat saya. Ya nggak sih? Karena biasanya kita kalau terima hal yang baik, kita akan positif, kita akan senang. Nah, respon ini bisa shock atau kaget, ini bersifat reaktif dan itu tergantung dengan pribadi masing-masing. Ya. Tapi ada juga yang namanya tahap pemrosesan, ya. Tahap pemrosesan itu maksudnya setelah dia bereaksi, kemudian dia kayak mikir, kayaknya aku tadi berlebihan deh. Aku minta maaf. Apalagi ada tahap ketiga menurut ahli tadi, yaitu tahap reorientasi. Itu dia lebih lagi, mulai mikir situasinya, dia mulai mikir ulang lagi, dan akhirnya, oh ini salah tadi langkah saya. Ya, jadi yang tadi tuh bisa cuman sekedar proses aja langsung dalam waktu cepat berubah, atau dia bisa lebih lama berpikir, berorientasi untuk kembali ke jalan yang benar, berpikir ulang gitu ya, untuk akhirnya harus lebih baik. Nah, tahapan ini tidak semua orang sama. Ada orang yang udahlah terlanjur, udah gua marah, dia tidak ada penyesalan. Tapi ada orang yang dia mikir kayaknya tadi saya salah deh kata-kata saya. Semua kita berbeda, tapi saya berharap firman Tuhan yang kita ikuti setiap pagi, setiap malam, setiap hari Minggu, di saat teduh kita, akan sedikit demi sedikit merubah kita untuk punya reaksi-reaksi yang baik, respon-respon yang baik. Yuk kita lihat beberapa kasus dalam Alkitab dan bagaimana tokoh-tokoh ini mengatasinya. Secara singkat, kita bisa lihat cerita Abraham. Ada banyak cerita yang terjadi, kejadian yang bisa dijadikan contoh, ya. Tapi saya ingin yang paling diingat oleh seluruh dunia, yaitu bagaimana tiba-tiba Tuhan memintanya mengorbankan Ishak. Ketika hari ini perintah Tuhan tiba-tiba meminta dari semua kita yang hadir pagi ini, apa yang paling penting dalam hidup kita? Bisakah kita bereaksi seperti Abraham? Kepercayaan Abraham diuji dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Kita tahu cerita ini bahwa akhirnya ia lulus ujian. Agama yang lain percaya bahwa yang diminta Tuhan untuk dikorbankan adalah Ismail. Kita percaya bahwa yang dikorbankan itu adalah Ishak. Tapi mau Ishak atau Ismail, yang jelas saat itu bukan mereka yang dikorbankan, tetapi domba. Amin. Ya. Dan saudara, perintah itu datang di ayat 2. Ya, mungkin untuk kita kalau ada hal-hal yang kayak di luar nalar, masa minta anak saya? Karena Tuhan itu ngomongnya kata-katanya begini. Ambil anakmu yang tunggal itu. Ya, Kejadian 22 ayat 2. Yang engkau kasihi, bayangkan itu. Jadi kayak ngenyek ya Tuhan itu. Tuhan tahu itu anaknya dikasihi. Tuhan tahu itu anak satu-satunya. Tapi saudara lihat reaksinya. Di ayat 3. Dia nggak memikir-mikir lagi, dia nggak nanya pendapat pendeta, dia nggak berdoa puasa. Ayat 3 dia langsung bereaksi. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Abraham, dan seterusnya, dan seterusnya. Ayat 4 dan 5, bahkan di ayat 6, Ishak nanya. Ini berhari-hari loh Bapak Ibu. Yang bisa saja, kita kadang-kadang kan semangat waktu kita ingin melakukan kebaikan. Tapi berubah, ya. Misalnya ada orang datang minta bantuan,
Iya, nanti saya bantu ya. Besok saya datang ke rumahnya, saya masak, contoh. Besoknya, maaf ya, saya nggak bisa, saya sakit kepala. Ya udah, kalau benar. Kalau enggak, itulah manusia. Nggak selalu kita bisa pegang janjinya. Setuju ya? Pegang Tuhan. Karena dia tidak bisa memungkiri, dia dapat dipercaya dan dipegang. Nah, masih banyak waktu untuk Abraham berbalik. Dia lakukan nggak? Enggak. Bahkan waktu Ishak nanya, Bapak, ini udah ada api, ini udah ada kayu, di mana dombanya? Kalau kita, teganya Tuhan. Tapi apa? Malah dia jawab, Allah yang menyediakan. Mengapa ia bisa merespon seperti itu? Jawabannya ada di ayat 12b, Bapak Ibu. Ini Allah sendiri yang berbicara. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Abraham apa Bapak Ibu? Takut akan Allah. Reaksi kita untuk menentukan posisi Tuhan sebagai posisi number one in our heart. Nomor satu di dalam hidup kita, hati kita, pikiran kita. Karena ada takut akan Tuhan. Bisa tulis, bisa bicara, supaya itu bisa terafirmasi, dan itu bisa masuk dalam tubuh jiwa roh, untuk kita terus ingat. Dia takut akan Tuhan. Ia kenal siapa Tuhannya. Ia percaya siapa Tuhannya. Dan ia nggak kasih ruang untuk pikiran yang bisa membuat dia ragu. Kadang-kadang kita ragu dengan firman Tuhan. Kita ragu dengan janji Tuhan. Bukan karena janjinya nggak bisa dipegang. Tapi karena kita memberikan banyak bisikan-bisikan yang lain. Yang membuat kita ragu. Ya, maupun perasaannya. Dia betul-betul hanya mengandalkan Tuhan. Tuhan menempati posisi pertama dalam hatinya. Dan saudara tahu hasilnya. Saudara bisa lihat. Karena Tuhan menempati posisi pertama, he just obey. Dia hanya taat. Lalu respon Tuhan bisa kita lihat di dalam ayat 16. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu pagi ini. Tuhan bilang buat kita semua, karena engkau nggak segan-segan untuk melakukan perintahku dengan taat seperti yang aku minta, karena engkau nggak segan-segan meninggalkan dunia untuk mengikuti aku, karena engkau nggak segan-segan bayar harga untuk pikul salib, menyangkal kedagingan dan mengikut aku. Amin. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Katakan amin. Aku akan memberkati engkau. Ada contoh lagi lain, Daud. Dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 25, kita udah sering dengar kisah tentang bagaimana Siklag terbakar. Ya. Peristiwa ini terjadi tiba-tiba, Bapak Ibu. Dia pulang dari habis ketemu orang Filistin, tidak diizinkan ikut berperang. Ia mendapati semua perempuan, semua orang yang ada di sana, istri, anak, tua, muda, barang-barang semua telah ditawan, bahkan kotanya dibakar. Bagaimana reaksi Daud? Kalau Bapak Ibu dengar hal-hal yang tidak menyenangkan tiba-tiba. Ayat 4, ia menangis. Bukan cuma ia, semua rakyat. Sampai kalimat di ayat 4 itu. Dari 1 Samuel 30 itu. Ia menangis sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Siapa di sini yang sedang menghadapi persoalan yang rasanya berat, sesak, divonis dokter, sakit A, sakit B, sakit C, atau masalah-masalah lain. Sampai nggak kuat lagi bicara. Disakiti, hati terus teriris-iris. Setiap hari ketemu orang yang terus menyakiti. Daud menangis sampai tidak kuat menangis. Lalu apa yang dia lakukan? Kita belajar dari dia yang pertama. Di dalam ayat 6. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. 1 Samuel 30 ayat 6. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya.
Lalu ayat 7, hal yang kedua yang dilakukan Daud. Ia memberi perintah, bawa sini baju efod. Baju efod itu biasanya baju yang dipakai pemimpin ibadah dalam budaya Israel kuno. Setelah dia pakai itu, apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Tuhan. Jadi, kalau kita menghadapi yang kayak begitu, masalah besar tiba-tiba, kita bisa pertama, nangis sama Tuhan. Karena di tempat itu kita akan dikuatkan. Amin. Yang kedua yang dilakukan, menghadap Tuhan. Ya, minta ampun dari Tuhan. Dia pakai baju efod, lambang dari baju pemimpin ibadah pada waktu itu. Baju orang untuk pemimpin imam-imam besar, ya. Kemudian dia menghadap Tuhan. Dia bicara apa adanya dengan Tuhan. Dia tanya, Tuhan, kalau aku kejar itu dapat nggak? Jadi dengan Tuhan tuh nggak ribet. Komunikasi itu real gitu loh. Ya, pertolongannya juga real, bukan di angan-angan, bukan di awan-awan, bukan fata morgana. Bisa menjadi kesaksian, kita bisa saksikan jalan keluar yang Tuhan kasih, mujizat yang Tuhan kasih. Itu real Bapak Ibu, ya. Dapat disusul nggak? Ayat 17, 18, Daud mengejar dan akhirnya menceritakan keberhasilannya di ayat 19. Bahwa tidak ada yang hilang. Semua kembali seperti semula. Bapak Ibu percaya? Tuhan masih sanggup melaksanakan jalan keluar, memberikan bagi kita. Apapun masalah kita, tidak ada yang lebih besar. Reaksi kita, kalau kita bisa melakukan seperti Daud, kita melibatkan Tuhan dalam menghadapi masalah. Mau Bapak Ibu? Ada kisah Yusuf, singkat-singkat tapi kita bisa belajar, ya. Ada banyak sekali tokoh mengalami proses ketidakadilan. Dalam Kejadian 30 mulai itu bicara tentang Yusuf. Dan di Kejadian 50 ayat 20 menunjukkan dasar dari apa yang menjadi penyebab dia bisa bereaksi. Mengampuni orang yang bersalah, orang yang berlaku tidak adil, bahkan orang yang mencoba untuk membunuh dia. Dan mereka adalah saudara-saudara. Bapak Ibu pernah nggak berpikir begini? Kalau kita disakiti orang lain, sakitnya tidak seperti kita disakiti keluarga. Benar nggak? Benar. Karena kita pasti punya rasa kasih sayang dengan keluarga. Dan ketika mereka menyakiti kita, pasti rasa sakitnya lebih gitu. Ini makan rencana di depan-depan mata untuk membunuh. Ya. Pasti akan, saya percaya, saya berdoa, ya. Orang-orang di sini, kita orang-orang yang tahu bahwa pengampunan itu wajib kita lakukan. Tidak ada alasan untuk sakit hati. Saya selalu bilang begini, kalau sakit hati itu kamu pegang erat-erat dan itu yang menjadi bekal kamu masuk neraka, kamu mau? Karena nggak ada di surga orang sakit hati. Yesus aja mengampuni orang-orang yang membunuhnya, menyalibkannya, menyiksanya. Siapa kita? Yesus yang nggak berdosa itu aja mengampuni, gimana kita? Nggak ada alasan untuk menyimpan apapun Bapak Ibu. Jangan. Prinsipnya begini, itu sampah, aku nggak mau masukin ke dalam hati. Semua peristiwa terjadi di luar. Yang masukkan ke dalam itu kita. Pilihannya ada di kita. Anda mau masukkan ke dalam? Selamat menikmati kesakitan. Jangan. Nanti yang orang yang bikin jengkel itu malah hidup sehat, kita malah yang menderita. Jangan. Minta Tuhan bantu kalau itu sulit. Tuhan bantu saya untuk bisa melepaskan pengampunan. Apa yang Yusuf bilang? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Kita harus ngerti untuk apa kita ada di muka bumi ini. Apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus terlibat di dalam pekerjaan besar Tuhan. Pekerjaan besar Tuhan bukan hanya sekedar diri kita. Bagaimana kita makan, minum, pakai, kawin, mawin, punya anak, dan sebagainya. Tapi terlibat dalam pelayanannya. Terlibat dalam rencana besar penyelamatan dunia ini. Makanya melalui hidup kita bisa menjadi saksi buat orang-orang lain. Amin. Ada banyak peristiwa Bapak Ibu yang bisa datang. Kita lihat kisah Maria. Gila loh, tiba-tiba dibilang apa? Kok hamil? Anak Roh Kudus pula. Lihat reaksinya.
sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Bisa ini menjadi jawaban kita untuk setiap peristiwa? Sesungguhnya Yoma adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Amin. Ibu Karuyen bisa bilang, aku hamba Tuhan. Jadilah seperti apa yang Tuhan mau. Tapi Bapak Ibu, ada juga loh respon yang lari dari masalah. Siapa? Kisah Naomi dan Elimelek ada di dalam Rut, ya. Dalam Rut 1 dikatakan mereka lari dari Bethlehem, Yehuda, ketika ada kelaparan. Padahal kalau arti Bethlehem itu rumah roti. Harusnya apa? Berdoa. Tuhan tolong luputkan seperti Ishak. Di saat kesusahan dia menabur. Berpikir yang berbeda dari cara berpikir dunia. Amin. Berpikir yang berbeda, tidak sestandar dunia, tapi di atas standar dunia. Itu pikiran kerajaan Allah. Itu pikiran anak-anak Tuhan yang hidupnya bergantung sama Tuhan. Makanya bisa terjadi, walau 1000 rebah di kiri, walau 100.000 atau berlaksa rebah di sebelah kanan, aku tidak itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menyaksikannya. Itu kan sesuatu yang impossible. Tapi in God, I am possible. Itu pasti mungkin. Amin. Jadi, kenapa mereka lari? Karena mereka tidak mau menghadapi kelaparan. Ya. Dan apa yang menunggu mereka di Moab? Mati. Elimelek mati. 2 anaknya mati, yang namanya Mahlon dan Kilion mati. Akhirnya Naomi balik dengan Rut. Bukankah ketika ada masalah kita bisa berdoa? Amin, Bapak Ibu. Jangan seperti kisah Yudas Iskariot. Penyesalan yang membawa dia sampai ketidakadaan harapan lagi. Lalu dia bunuh diri. Alasannya kenapa? Karena setan telah menguasai. Jangan kasih ruang untuk setan. Setan akan kabur benih di kepala. Gak mungkin. Kamu begini, kamu begitu. Pegang firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Respon atau reaksi kita akan menunjukkan di mana posisi hati kita. Mengapa? Dengar ini Bapak Ibu. Karena apa yang menjadi respon atau reaksi itu sama dengan output, maka itu akan ditentukan oleh apa input yang Bapak Ibu masukkan dalam hidupmu. Galatia 5 ayat 18, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 25-nya dengan jelas dikatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Inputnya apa? Inputnya akan mempengaruhi output. Hasil ketika kita dipimpin oleh Roh, yang berarti roh kita selalu diisi oleh firman Tuhan. Puji Tuhan, komunitas ini yang selalu mengisi firman Tuhan dalam hidupnya. Punya komunikasi yang intim dengan Tuhan. Pastikan Bapak Ibu, benih firman yang Bapak Ibu ikuti setiap kali ibadah seperti tanah hati yang subur. Jangan biarkan benih itu seperti ada di pinggir jalan, ada di tanah berbatu, ada di semak belukar, yang meragukan, yang nggak memperhatikan, yang asal lewat. Itu tidak akan menghasilkan buah. Makanya ada masalah lari, makanya ada masalah kecewa. Makanya ada masalah marah Tuhan, salahkan situasi dan kondisi, tidak terima. Tetapi ketika kita menyiapkan tanah hati kita, kardio hupotaso, tanah yang siap untuk menerima benih firman, dan membiarkan benih itu tumbuh semakin dalam, akarnya merambat semakin kuat, menemukan sumber-sumber air di bawah tanah, akan menghasilkan pohon yang tumbuh dengan rindang, dan buah yang tetap. Rimbun, banyak. Amin. Selalu punya komunikasi yang intim dengan Tuhan, manunggal dengan Tuhan seperti yang dijelaskan dalam ranting yang melekat pada pokok anggur, ya. Maka secara otomatis akan menghasilkan kehidupan dengan rasa buah seperti dalam Galatia 5 22-23. Apa saja? Masih ingat? Harus hafal? Karena itu harus menjadi buah hidup kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Hafal ya Bapak Ibu, hafal.
tiap hari hafal lalu bilang ini rasa buahku, buah kasih, rasa buahku sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ketika buah-buah ini ada dalam hidup, ketika rasa buah ini, buah itu cuma satu. Ketika rasa-rasa ini ada dalam hidup kita, maka pasti reaksi kita pasti excellent. Pasti Tuhan senang. Amin. Amin. Belajar dari Tuhan Yesus, belajar dari tokoh-tokoh di Alkitab, bagaimana mereka sebagai manusia biasa seperti kita. Tapi mereka bisa menghasilkan reaksi-reaksi yang excellent. Buktinya dengan janji Tuhan yang luar biasa bagi mereka. Berkat Tuhan yang luar biasa. Kekristenan adalah hubungan. Jika kita punya hubungan yang baik, erat dengan Tuhan, maka pasti secara otomatis jika masalah datang, yang akan kita pikir untuk kita minta bantuan adalah Tuhan. Setuju? Ingat, mengandalkan manusia terkutuk, tapi mengandalkan Tuhan itu mendatangkan berkat bagi kita. Tuhan ketika menjadi yang mendominasi, dominan dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, maka pasti outputnya, reaksinya akan muncul, yaitu reaksi yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita lebih lagi hidup di dalam Tuhan, sehingga hidup ini bukan saja untuk kita, tapi bisa menjadi kesaksian untuk sesama dan memuliakan Bapa di surga. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah ikut pagi ini, memperhatikannya. Apa ada host di pagi ini?